Kamera ready ya? Oke, kita mulai. Halo Sobat Cherry Auto, balik lagi bersama gua Royadi. Gua Zidan. Ini unit yang gua minta kemarin ya, Jessic. Betul bro, ini unit yang lu pesen kemarin dan gua spesial gua bawain buat lu. Yoi. Nah, tar dulu nih, gue masih bingung sebenarnya. Ini sebenarnya namanya Jessic atau iCar nih? Ini pertama kali launchingnya kita di Gias tahun kemarin itu namanya iCar ya. Itu kan sempet ganti nama ya jadi Gen 6 dan bahkan sih orang lebih familiar ke Gen 6 ya. Betul. Tapi buat informasi kalau nanti di STNK-nya nanti itu namanya iCar 03. Oh, jadi tetap balik lagi iCar. namanya iCar 03. Oke, jadi balik lagi ke iCar 03 ya SNK-nya Betul, nanti. betul. Oke. Tapi sebenarnya gue udah review ya sedikit di sosmed gitu. Tapi kayaknya kurang afdol nih kalau gue nggak nanya ke Mbah Cherry-nya langsung. Boleh bro. Oke. Apa yang mau lu tanya nih biar Abdol ya kan? Jadi kalau dari luar perbedaannya apa aja sih dan berapa tipe sebenarnya iCar ini? Kalau buat iCar 03 sendiri kita ada dua tipe. Kita ada tipe yang RWD sama yang AWD. Kalau di Cherry sih bilangnya AWD ya, Intelligent Wheel Drive. Dan buat yang gue bawa sendiri ini adalah tipe yang RWD. Kalau buat perbedaannya sendiri sih, kalau dari luar ya, itu cuma pelek ya. Karena kan kita yang RWD ini pakai ring 18 dan warnanya kan hitam dop seperti ini. Dan kalau buat yang tipe AWD itu kita pakainya ring 19 dan warnanya itu Lebih gede berarti ya? lebih gede dan Oke, berarti dashboard kita udah bisa bedain lah ya. Betul. Oh, berarti kalau yang AWD two tone lebih keren dong ya? Lebih keren. Yoi. Nah, dari segi look aja iCar udah gagah, keren. Tapi yang gue pertanyain tulang lunak gak nih? Maksudnya tulang lunak gimana nih bro Jidan? Rangka mobilnya maksud gue. Kalau buat kerangka mobil sendiri kita dibuat dari aluminium yang dipadatkan. Aluminium? Jadi udah solid lah ya. Terus keunggulannya kalau rangka mobil aluminium apa tuh? Jadi karena ini terbuat dari aluminium yang dipadatkan, pertama kan dari segi solidnya sudah dapat dari kokohnya, dan yang kedua buat bobotnya pun lebih ringan 30% daripada material biasa. Dan satu sih yang gua suka banget sih pakai bahan material aluminium karena Cherry dari mengklaim tuh anti karat sampai dengan 30 tahun. Oke. Nah, karena kan namanya kita off-road ya bro, namanya kita iya. off-road kan ya sering kena lumpur, air, Benar. jadi berarti kan gampang korosi lah. Dengan 30 tahun sih menurut gue ya lama banget ya kan. Yoi, lama banget dari cucu ke cucu kali ya. Berarti kalau buat plat bodinya pun sih kita udah tebel ya. Jadi kalau buat tim yang ketak-ketok nih ya, sering biasa ketak-ketok mobil. Oke. Buat atas mobilnya ini udah nggak perlu diketok sih menurut gue, ini udah oke banget sih. Berarti nggak perlu lagu lagi ya ketok-ketok mobil kalau di pameran. Udah. Terus sebenarnya gue penasaran juga nih dari eksterior oke. Tapi interiornya sebagus apa nih? Kalau buat interior sih pasti ya sebagus luarnya. Kalau buat pastinya kita langsung cek ke dalamnya aja. Oke. Wih, gila sih. Nggak cuman eksteriornya yang keren, tapi dalamnya mewah banget, bro. Iya dong. Nice. Jadi Cherry sendiri memang mendesain mobil ini kan futuristik ya. Jadi kalau misalkan dalamnya pun kalau misalkan futuristik kan kelihatan aneh juga ya kan. Betul. Nggak sesuai dari belakang luar. Sebenarnya kalau dari mobil nih kita nggak cuma lihat kegagahan, mewahnya interior. Nah, yang gue mau tanya lagi itu fitur keselamatannya ada nggak sih ini? Ada dong. Ada. Kita dilengkapi dengan 14 ADAS ya. Jadi buat Bro Jidan nih kalau misalkan naik mobil ini ya bisa bilang ya ngerasa lebih safety lah ya. Betul. Ya contohnya kayak seperti blind spot kita sudah ada, terus kita kayak AEB buat ngebantu pengereman secara otomatis ya. Mungkin kalau misalkan buat di jalan tol gitu ini juga udah mobil ini udah bisa baca marka jalan ya, sama kontrolnya juga udah ada aktif, jadi enak sih kalau misalkan memang lagi capek gitu. Oke. Dari eksterior udah oke. Interior oke juga. Mantap ya. Fitur keselamatan gua kira sangat oke. Oke lah. Terus yang gua pengen nanya nih, ini mobil listrik kan ya? Ya betul, Mobil listrik. Nah, ini
udah mobil listrik tapi dia jiwanya off-road. Kalau buat lumpur, kena air itu gimana ketahanan baterainya Bang Roy? Kalau buat ketahanan baterainya sendiri, kita udah pakai IP68, jadi udah bisa bilang udah waterproof lah ya. Dan mobil ini sendiri udah diuji coba itu di genangan air setinggi 60 cm dan selama 6 menit. Menurut gue sih 6 menit ya udah cukup lama lah mobil ini berendam ya. Nah kalau buat pelindungnya sendiri kita juga pakai triple protection sih. Triple protection dan kita buat ada di bawahnya itu ada pelindung plat tebal 10 mm ya. Bahkan kalau di luar sana ya ada tuh sebuah video tuh, jadi mobil si Icar 03 ini dianiaya bro. Dianiaya? Gimana tuh aniayanya? Jadi mobil Icar 03 ini sampai kebalik terus dia ditimpa gitu pakai bola besi yang lancip ya sampai bolong gitu pas gue lihat di video itu. Tapi mobil Icar ini tetap bisa jalan loh, keren gitu. Ada videonya. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Terus mungkin teman-teman masih penasaran nih untuk garansi baterainya gimana Bang? Buat garansi baterainya sendiri kemarin kita udah ada promo 1000 konsumen pertama itu dapat lifetime warranty baterai. Dan buat garansi spare part, jasa servis itu sama 5 tahun atau 75.000 km. 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau buat garansi umum sendiri kita di 6 tahun atau 150.000 km. Tapi sayangnya untuk yang kuota lifetime warranty baterai ini sudah habis bro kuotanya. Jadi kita balik lagi ke 8 tahun ya bro. Oke, berarti laku keras lah mobil ini ya. Karena mobil Icar 03 ini mobil off-road berbasis listrik pertama di Indonesia. Jadi minat konsumen pun lumayan tinggi ya buat punya mobil ini. Sebenarnya sih gue juga lagi nungguin warisan sih bro buat dapat mobil ini ya buat warisan apa tuh. Terus kita udah panjang lebar nih bahas fitur, terus eksterior, interior, kelebihan baterainya, waranti baterai, servis dan lain-lain. Nah yang kita belum bahas tuh harganya berapa sih sebenarnya? Kalau buat harganya sendiri harga terupdate ya, ini di 505, 500 untuk yang RWD dan 565, 500 buat yang AWD. Oh udah ada kenaikan ya? Udah ada kenaikan. Tahu gua kemarin di 498 kalau nggak salah ya, RWD-nya. Betul, di 498 dan kita sudah ada kenaikan di bulan Januari ini. Dan harga terupdate-nya seperti yang gue bilang tadi. RWD dan IWD ini pembedanya apa sih? Penggeraknya aja atau gimana? Kalau buat RWD sama AWD sendiri ya selain penggerak ya, selain penggerak dan ada beberapa fitur yang beda. Cuma kan gue nggak mau bahas semuanya di sini ya buat AWD ya. Sedikit gue jelasin kalau buat tenaganya itu beda. Tenaganya beda. Kalau buat yang tipe RWD ini tenaganya sendiri 220 Nm, buat horsepower itu di 186. Dan kalau buat yang AWD ya lebih kenceng lah ya pasti ya karena dia pakai 2 motor. Berarti kenceng banget ya? Kenceng. Lu bayangin mobil listrik yang udah terkenal akselerasinya oke, ditambah dengan torsi plus horsepower yang segede tuh. Yoi. Dan kalau buat yang AWD sendiri nih 0 sampai 100 itu cuma 6,5 detik. 6,5 detik. 6,5 detik. Jadi benar-benar bisa buat kayak buat jalan-jalan yang terjal yang tinggi gitu udah nanjak sih dan. Ini mobil worth it banget sih dengan harga segitu. Lu bayangin dengan akselerasi yang sekenceng gitu pasti nggak heran lah gue SPK-nya banyak. Terus sebenarnya kalau untuk jarak nih, nah kalau si listrik ini range-nya berapa? Kalau buat gue terangin dulu dari segi baterai ya. Kalau buat yang RWD ini kita punya kapasitas baterai itu 65,9. Kalau buat jarak tempuhnya sendiri di 426 km. Untuk tipe yang RWD. Kalau yang EWD sendiri itu punya baterai 69,7 kW. Karena buat jarak tempuhnya sendiri 418 km. Oh berarti justru lebih pendek yang tipe tertinggi. Mungkin karena yang IWD-nya penggeraknya mungkin lebih boros. Gitu. Ya rata-rata ya misalkan lebih kencing bisa ya agak sedikit boros ya. Tapi ya nanti gua jelasin di video berikutnya lah kalau masalah yang AWD. Udah bahas range, pasti kita bahas pengecasan. Pengecasannya kan sebelumnya Chery udah ngeluarin yang Omoda E5 kan? Betul. Nah itu sistem pengecasannya itu sama nggak sama Omoda E5? Kalau buat sistem pengecasannya sama, kita buat arus yang non fast charging ya atau arus AC yang biasa buat di rumah itu kita pakai CC1 dan buat arus fast chargingnya harus DC kita pakai CC2. Ini sih kalau buat apa ya? Buat pengecasan sih lebih umum ya, meskipun di SPKL itu kan lebih banyak ya karena kan nggak cuma Chery sih yang pakai model casan seperti itu di beberapa juga hampir sama lah ya. Berarti selain dia bisa pakai yang Omoda hampir sama,
Tapi berarti kalau di SPKLU ini udah universal. Ya bisa bilang lebih banyak brand yang menggunakan model seperti ini gitu loh. Oke. Dan buat ini ya, buat include-nya, buat dapat pengecasan di rumah itu sama yang Omoda. Jadi kita tetap dapat wall charging, kita dapat portable charging sama V2L. Wih, gak heran sih kalau SPK-nya banyak. Dengan lu jelasin tadi dari fitur, keselamatan, interior, eksterior, gue gak heran dengan harga segitu juga SPK-nya meledak sih. Atau tidak? Komisi gue ya memang worth it sih. Bagi teman-teman yang mau SPK nih, mau pemesanan dengan SPK yang meledak, inden dong pasti ini. Ya kalau buat kita sih inden ya dari SPK mungkin sekitaran 2 bulan ya dari 2 bulan pemesanan. Dari pemesanan ya. Oke. Ya kalau menurut gue pribadi sih kayak gitu hal yang wajar ya Dan ya. Karena kan ibaratnya nggak cuma Cherry ya, di brand-brand lain pun ketika baru launching pastilah ada jedanya buat ibaratnya buat pengiriman. Bagi teman-teman nih misalnya mau pesen, berapa pilihan warnanya? Kita ada punya 4 pilihan warna ya, sebenarnya kita ada 5, cuma informasi yang satu warna ini udah nggak diproduksi ya infonya, info terakhir ya. Mungkin ya nanti kalau masih ada update sih pasti kita kasih tahu ya. Kalau buat warna sendiri kita ada warna green emerald seperti ini ya, kalau gue bilang sih ya hijau lumut ya kalau gue pasti. Terus ada black platinum, terus ada grey sama white. Dan satu yang gue bilang tadi udah mulai diskusinya itu kita ada warna silver. Warna silver cuma infonya tadi udah nggak diproduksi warna tersebut. Tapi memang kalau misalkan ada update terbaru ya kita pasti infoin sih. Tuh teman-teman, kalau yang mau pemesanan ada berapa Bang Roy tadi? Ada 4 pilihan warna. Oke, 4 pilihan warna. Nah, dari tadi kita bahas keunggulannya aja nih. Kayaknya biar balance, kekurangannya apa Bang Roy? Kekurangan ya? Apa ya? Kalau menurutku sih kekurangan cuma satu ya bro, kalau saya sendiri. Apa tuh? Jadi mobil iCar ini belum ada di garasinya Bro Jidan ya. Dari mana duitnya? Udah ada di garasi Bro Jidan, pasti Bro Jidan bilang ini mobil keren banget. Keren sih. Paling habis ini gue oke lah STK. Oke Bang Roy, mungkin dari lu udah jelasin dari segala macam sisi, mungkin teman-teman udah ada yang tertarik ataupun udah mulai minat mengenai iCar 03 ini. Apa nih keuntungannya atau gimana cara pemesanan di lu atau di tim Cherry Auto? Bagi teman-teman di rumah yang udah mulai minat dengan Cherry iCar 03, bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi kami. Kalau buat beli di Bang Roy sih, Bang Roy rela kok digangguin 24 jam kalau ya. Kalau saya buat beli di Bang Roy ya. Bisa. Oke Bang Roy, thank you lah untuk penjelasannya. Mungkin bagi teman-teman itu sangat berguna. Gua juga berguna sih. Jadi selain dari sosmed, gua langsung tanya dari Mbah Cherry-nya. Aduh, lu men, thank you aja gue udah bawain mobil jauh-jauh, jelasin panjang lebar. Minimal subscribe dulu. Yoi, jangan lupa subscribe teman-teman. Nyalain lonceng dulu. Jangan lupa like-nya. Kalau misalkan ada input atau masukan atau pertanyaan, bolehlah komen di bawah ini. Oke? Oke lah, nanti gua komen sama subscribe YouTube gua. Oke, Bro Jidan. Oke, thank you. See you.